Jadi Nintendo Direct kemarin ngasih kita kejutan besar nih. Battle Royale akhirnya tiba di Pokemon. Ya, benar sekali, ini merupakan salah satu fitur utama dari game Pokemon Legends ZA. Dan mekanismenya jauh lebih gokil daripada yang aku kira sih. Simak video sampai habis dan mari kita bahas. Jadi ZA Royale itu apa sih? Coba kalian bayangin guys, game Pokemon tapi dicampur fitur-fitur Battle Royale, di mana kalian harus mencapai peringkat tertinggi. Dan inilah yang kita dapatkan dari ZA Royale ini. Dan jujur, ini bukan fitur game yang bisa dianggap remeh ya. Bahkan dari cara mereka nunjukin trailernya, kelihatan banget kalau ini bukan sekedar fitur tambahan. Tapi ini memang bagian dari core gameplay loopnya. Jadi ZA Royale ini merupakan kompetisi yang hanya berlangsung di malam hari di Lumiosity. Setiap malam di Lumiosity, semua trainer ikut Battle Royale buat naik peringkat dengan pertarungan yang terjadi di Battle Zones, yang merupakan arena yang muncul dengan teknologi holografik super canggih lah ya. Dan tebakan kalian benar, nama game ini yaitu ZA berasal dari challenge ini. Dalam ZA Royale, kalian harus naik dari ranking Z mencapai ranking A. Tapi belum ada informasi jelas kalau ini ada sistem eliminasi atau bagaimana ya, ataupun penalti jika kita kalah berturut-turut. Untuk sekedar teori, bisa jadi sistemnya kalau kalah mungkin akan stuck di ranking tersebut, ataupun bisa jadi turun ranking ya. Balik lagi, karena diinget-inget ini game Pokemon, asumsi aku kita akan stuck di ranking tersebut tanpa turun ranking. Jadi pada dasarnya ini terinspirasi dan mengadopsi beberapa sistem Battle Royale. Cuman tidak semuanya. Informasi baru ini juga mengungkap secara resmi nama protagonis game yaitu Paxton untuk protagonis laki-laki dan Harmony untuk protagonis perempuan. Tentu saja nama ini nama canonnya ya. Jadi tenang aja, nanti pas main kalian bisa pakai nama sendiri kok. Rival kalian tergantung kalian milih cowok atau cewek pada awal game ya, yaitu Urban dan Tony juga punya ambisi tersendiri untuk ikut ZA Royale. Jadi saat kompetisi di malam hari nanti kalian akan berhadapan juga dengan mereka. Dan yang berhasil mencapai ranking A akan mendapat gelar yang terkuat. Dan disertai juga dengan satu permintaan yang bakal dikabulkan. Dan ini kalau menurut aku pribadi dikabulkan oleh Hoopa sih. Kenapa bukan Jirachi? Karena kebetulan ini generasi 6 dan bukan generasi 3 ya. Jadi Hoopa lebih cocok untuk muncul. Dan juga mengabulkan permintaan ini secara teknis benar ya. Karena dengan cincinnya dia bisa manipulasi ruang. Jadi untuk contoh misal pemenangnya mau kaya nih, Hoopa bisa aja summon harta karun yang banyak atau duit yang banyak. Kalau pemenangnya mau kekuatan yang besar, mungkin Hoopa bisa aja summon legendary Pokemon. Siapa tahu aja nih, mungkin nanti permintaan sang juara bisa jadi titik awal di mana terjadi sebuah plot twist besar ya pada cerita utamanya. Bayangin aja kalau nanti sang juara minta sesuatu yang bisa membahayakan Lumiosity atau bahkan ngerusak keseimbangan dunia. Itu bakal jadi twist yang menarik banget sih menurut aku. Dan Hoopa sendiri ini punya sejarah sebagai Pokemon yang nakal ya, dan doyan bikin kekacauan. Jadi perlu diingat, walaupun nanti dia ngabulin permintaan kita, pasti ada harga yang harus dibayar nih guys. Tapi pada konsepnya Hoopa ini Pokemon Jin ya, jadi cocok menurut aku. Pertarungan di ZA Royale ini bukan sekedar battle biasa ya. Ada namanya gauge kesadaran. Jadi saat kalian mendekati trainer lain, ada indikator yang nunjukin apakah mereka sadar keberadaan kita atau enggak. Kalau gauge rendah ya kalian aman. Cuman kalau gauge tinggi, kalian siap-siap battle ya. Di Legends ZA, kalian juga bisa melakukan serangan kejutan. Dan ini fiturnya bermanfaat banget menurut aku. Soalnya kalau kalian bisa nyelinap dan nyerang musuh duluan, kalian bisa meluncurkan critical hit di awal battle. Tapi kalau kalian kewalahan dalam battle gimana? Tenang aja, kalian masih bisa kabur dari battle kok. Dan itu dilakukan dengan menjaga jarak dengan lawan ya. Feeling aku sih sistem stealth ini bisa jadi evolusi dari mekanik Legends Arceus. Tapi sekarang, bukan cuma ngumpet dari Pokemon liar, tapi juga dari sesama trainer guys. Jadi basically kalau di Legends Arceus kita lari dari Pokemon liar. Cuman kalau di Legends ZA, kita lari dari Pokemon trainer. Ada juga nih fitur kalau kalian mau naik peringkat lebih cepat. Jadi ada namanya sistem bonus cards, di mana ada objektif tertentu yang harus kalian lakuin. Misalnya contohnya seperti menang battle dengan Mega Evolution, atau mungkin nyerang musuh dengan serangan tipe api. Dengan semua elemen-elemen ini, battle di ZA Royale itu bakal jauh lebih dinamis daripada pertarungan biasa di game-game sebelumnya ya. Dan juga ini cuma wishlist aku aja ya, dan belum ada konfirmasi sama sekali. Tapi bayangin kalau battle-nya itu ternyata bukan 1 lawan 1, tapi ada trainer lain yang bisa join. Jadi tuh kayak multi battle gitu. Wah, itu bakal keren abis sih. Selain pertarungan di malam hari, siang hari juga penting untuk kalian strategi dan persiapan. Ada yang namanya Wild Zones, di mana pada siang hari kalian bisa nangkap Pokemon liar untuk dipersiapkan buat battle di malam hari. Kalau di sini menurut aku kalian harus pinter memilih Pokemon ya. Khawatirin nanti saat battle malam hari Pokemonnya kurang cocok atau gimana. Lalu kalian juga harus merhatiin stok item, karena dari ZA Royale ini kalian bisa dapat prize money dan kalian dapat menggunakannya untuk membeli item dan memperkuat tim. Jadi untuk reminder aja untuk kalian yang kurang mentingin pakai item kalau main Pokemon, mungkin aja dengan
dengan memanfaatkan ini, kalian dapat lebih mudah melawan trainer di ZE Royal pada malam hari. Dan juga kalian harus bangun strategi, karena Battle Zones ini lokasi berubah tiap malam. Aku ngebayangin sistem siang malam ini kayak loop harian yang bikin pemain bener-bener harus mikir. Apakah kita mau farming, atau hunting, atau ngelatih tim? Jadi semua keputusan bakal berdampak pada malamnya. Dan makin kita naik rank, mungkin tekanan atau siapa tahu waktu persiapan makin jadi padat. Jadi kalian jangan terlalu santai di siang hari ya. Kalau kalian suka gameplay kayak Persona atau Fire Emblem yang memanfaatkan waktu harian untuk mikir strategi, nah kalian bakal ngerasa familiar banget sih di sini. Pokoknya kunci utama untuk naik peringkat di ZE Royal ini manajemen waktu dan strategi ya. Jadi siap-siap aja guys, karena ini kelihatannya bukan perjalanan yang mudah. Dari semua hal baru yang kita lihat di trailer ini, ZE Royal kelihatannya bakal jadi elemen yang bikin Pokemon Legends ZE berbeda dari game-game Pokemon sebelumnya. Ada battle yang lebih dinamis, ada ZE Royal, dan ada grafik yang modern yang membuat Lumiosity lebih hidup. Kalau menurut kalian gimana? Kalian suka gak dengan konsep Battle Royale di Pokemon gini? Dan juga kalau kalian mungkin punya teori soal bagaimana ending dari ZE Royal ini, boleh tulis aja pendapat kalian di komentar ya. Siapa tahu teori kalian nanti beneran loh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang suka Pokemon. Sampai jumpa di video selanjutnya.